Top Marco Top, Nova Arianto blak-blakan jelang Piala Dunia U17. Semua keberhasilan anak-anak U17 ini berkat Shin Tae-yong ilmunya. PSSI tolong jangan salah pilih pelatih lagi. Benarkah? Kata Nova, pemain timnas senior saat ini adalah generasi emas, harus ada di tangan yang tepat. Menurut saya dan pemain senior timnas saat ini, Shin Tae-yong adalah pilihan terbaik saat ini. Simak penuturan lengkap Coach Nova Arianto yang bisa membuka mata dan telinga kita semua. Tom Haye buka suara soal gagalnya timnas ke Piala Dunia. Bikin terharu biru. Saya mungkin tak akan ke sana lagi, tapi tolong kembalikan Shin Tae-yong. Benarkah? Letakkanlah di tangan yang di tepat, pasti bisa diraih, seperti halnya STY membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sisa tenaga saya akan kucurkan untuk timnas Garuda. Simak penuturan lengkap sang profesor yang bikin bulu kuduk merinding mendengarnya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Marco Top, Nova Arianto blak-blakan jelang Piala Dunia U17. Semua keberhasilan anak-anak U17 ini berkat Shin Tae-yong ilmunya. PSSI tolong jangan salah pilih pelatih lagi. Benarkah? Kata Nova, pemain timnas senior saat ini adalah generasi emas, harus ada di tangan yang tepat. Menurut saya dan pemain senior timnas saat ini, Shin Tae-yong adalah pilihan terbaik saat ini. Simak penuturan lengkap Coach Nova Arianto yang bisa membuka mata dan telinga kita semua. Menjelang gelaran Piala Dunia U17 2025 pada November mendatang, pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto membuat pernyataan mengejutkan yang menjadi sorotan publik sepak bola nasional. Dalam wawancara terbarunya, Nova dengan jujur mengungkap bahwa keberhasilan membawa Garuda Muda menembus ajang paling bergengsi di level usia muda dunia tak lepas dari peran besar Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang pernah menukangi timnas Indonesia senior. Kenapa saya bisa bawa anak-anak timnas U17 ke Piala Dunia? Semua ini berkat pelatih Shin Tae-yong. Penerapan ilmu saya di lapangan hampir 80% sesuai dengan yang saya dapatkan bersama beliau, ujar Nova Arianto dengan nada penuh hormat. Ucapan itu langsung menarik perhatian publik. Nova dikenal sebagai sosok yang jarang berbicara panjang lebar kepada media. Namun kali ini ia menyampaikan sesuatu yang dianggap sebagai bentuk penghargaan mendalam kepada sosok yang menjadi mentornya selama bertahun-tahun. Ia menyebut bahwa hampir seluruh filosofi dan pendekatan taktik yang diterapkannya bersama timnas U17 merupakan hasil pembelajaran dari pengalaman bekerja bersama Shin Tae-yong. Shin Tae-yong itu sangat detail. Dari cara pemain berdiri, cara menekan lawan, bahkan hingga bagaimana pemain beristirahat dan menjaga pola makan, semuanya diperhatikan. Itu yang saya pelajari dan saya teruskan kepada para pemain muda, kata Nova. Warisan Shin Tae-yong di timnas U17 menurut Nova. Sistem yang diterapkan saat ini di timnas U17 bukan sesuatu yang baru, melainkan kelanjutan dari filosofi yang telah dibangun Shin Tae-yong sejak awal kedatangannya ke Indonesia. Ia mengaku tidak mengubah arah permainan secara drastis, tetapi lebih kepada menjaga kesinambungan agar fondasi yang telah terbentuk tidak hilang. Saya hanya melanjutkan apa yang sudah beliau tanamkan. Dari metode latihan, pola pressing, hingga cara membangun mental pantang menyerah, semuanya berasal dari Shin. Kalau bukan karena beliau, anak-anak ini tidak akan punya karakter sekuat sekarang, ujarnya. Nova menilai bahwa perubahan besar dalam sepak bola Indonesia selama beberapa tahun terakhir bukan hanya karena taktik, tetapi juga karena perubahan mentalitas. Para pemain muda kini lebih disiplin, fokus, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi di lapangan. Sebelumnya, pemain muda sering kehilangan konsentrasi dan cepat menyerah.
Sekarang mereka paham bagaimana menghadapi tekanan dan bermain cerdas. Itu hasil dari filosofi yang diajarkan Shin Tae-yong, tambahnya. Pesan tegas untuk PSSI dan Exco di tengah keberhasilan Timnas U17. Nova Arianto juga menyampaikan pesan serius kepada PSSI dan para anggota Exco agar lebih bijak dalam menentukan arah masa depan Timnas Indonesia, terutama dalam hal pemilihan pelatih. Ia menilai Shin Tae-yong masih merupakan sosok terbaik yang bisa membawa sepak bola nasional ke level lebih tinggi. Saya berharap federasi dan tim Exco PSSI tolong jangan salah pilih pelatih lagi untuk Timnas Indonesia Senior. Saya rasa Shin Tae-yong adalah yang terbaik untuk saat ini, tegas Nova. Ia juga menyinggung soal kebiasaan PSSI yang kerap mengganti pelatih setiap kali hasil tidak sesuai ekspektasi. Menurutnya, pola seperti itu justru membuat pembangunan tim nasional tidak pernah tuntas. PSSI tak perlu menghambur-hamburkan uang lagi untuk pelatih baru. Kontrak Shin Tae-yong sebenarnya masih bisa dibicarakan. Kalaupun sudah dipecat, tetap harus ada kompensasi. Lebih baik duduk bersama, cari jalan tengah, karena hati dan jiwanya sudah terpatri untuk Indonesia, ungkapnya. Pernyataan Nova itu menjadi perbincangan luas di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang menilai apa yang dikatakannya merupakan cerminan dari keresahan publik terhadap seringnya pergantian pelatih yang menghambat perkembangan tim nasional. Shin Tae-yong dan perubahan wajah sepak bola Indonesia sejak datang ke Indonesia pada 2019, Shin Tae-yong telah membawa perubahan besar bagi sepak bola nasional. Ia dikenal disiplin, tegas, dan berorientasi pada proses jangka panjang. Gaya latihannya yang keras sempat membuat banyak pemain kaget, namun hasilnya kini terlihat jelas. Tim nasional Indonesia di berbagai kelompok usia tampil lebih tangguh dan terorganisir. Nova mengaku banyak belajar dari cara Shin memimpin tim. Beliau tidak hanya melatih teknik atau strategi, tapi juga membangun karakter. Shin Tae-yong mengajarkan bahwa sepak bola bukan hanya soal menang, tapi soal tanggung jawab dan kerja keras, tuturnya. Nova menambahkan bahwa banyak pemain muda yang kini menjadi tulang punggung Timnas U17 adalah hasil dari pembinaan yang dilakukan Shin sejak beberapa tahun lalu. Anak-anak ini sudah ditempa sejak usia muda dengan sistem yang sama. Mereka sudah terbiasa dengan pola permainan cepat, disiplin, dan berani mengambil keputusan di lapangan. Itulah warisan Shin yang harus dijaga, kata Nova. Momentum emas yang tak boleh hilang keberhasilan Timnas U17 lolos ke Piala Dunia menjadi momentum berharga bagi sepak bola Indonesia. Nova berharap PSSI bisa menjaga kesinambungan program yang sudah berjalan. Ia khawatir jika federasi kembali mengganti pelatih atau mengubah arah pembinaan, semua yang sudah dibangun selama ini bisa hilang begitu saja. Kalau kita salah pilih pelatih, bukan hanya waktu yang hilang, tapi juga momentum. Tim ini sudah punya pondasi kuat. Sayang kalau semuanya harus dimulai dari nol lagi hanya karena pergantian arah, tegasnya. Nova mencontohkan negara seperti Jepang dan Korea Selatan yang sukses membangun sistem sepak bola modern karena mempertahankan filosofi jangka panjang. Mereka tidak mengganti pelatih setiap kali gagal. Mereka sabar dan percaya pada proses. Indonesia sekarang sudah berada di jalur yang benar, tinggal bagaimana kita menjaga arah itu, ujarnya. Shin Tae-yong, pelatih asing dengan jiwa merah putih bagi Nova. Shin Tae-yong bukan sekadar pelatih asing yang datang untuk mencari pekerjaan. Ia adalah sosok yang benar-benar mencintai Indonesia. Saya melihat sendiri bagaimana Shin bekerja. Ia meninggalkan keluarganya datang ke latihan sejak pagi, bahkan dalam kondisi sakit pun tetap hadir di lapangan. Itu dedikasi yang luar biasa, kata Nova. Menurutnya, Shin Tae-yong bukan hanya melatih pemain, tetapi juga menanamkan semangat nasionalisme. Shin selalu bilang kepada pemain, pakailah lambang Garuda di dada dengan kebanggaan. Itu bukan sekadar simbol, tapi tanggung jawab. Itu hal yang jarang dimiliki pelatih asing lain.
ungkap Nova. Kini, keputusan ada di tangan PSSI. Pernyataan Nova Arianto ini menjadi cermin bahwa banyak pihak di dalam tim nasional masih percaya pada filosofi yang telah dibangun Shin Tae-yong. Keberhasilan timnas U17 bukan hasil instan, melainkan buah dari kerja keras, disiplin, dan sistem yang konsisten. Nova berharap federasi tidak tergoda untuk mengulang kesalahan lama dengan mengganti pelatih tanpa arah yang jelas. Kalau kita ingin maju, jangan terus mengulang kesalahan lama. Percayalah pada proses, percayalah pada orang yang sudah terbukti mencintai negeri ini, tutup Nova. Pernyataan jujur Nova Arianto menjadi pengingat penting bagi sepak bola Indonesia bahwa kesuksesan tidak lahir dari perubahan yang instan, melainkan dari keberanian untuk terus menjaga arah, menghargai proses, dan mempercayai sosok yang sudah menanamkan jiwanya untuk Garuda. Narasi video ini hanya ilustrasi, bukan kejadian sebenarnya. Kami berharap timnas Indonesia bisa ada di tangan pelatih yang tepat. Bravo Timnas Garudaku! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with Tom Haye buka suara soal gagalnya timnas ke Piala Dunia. Bikin terharu biru. Saya mungkin tak akan ke sana lagi, tapi tolong kembalikan Shin Tae-yong. Benarkah? Letakkanlah di tangan yang di tepat, pasti bisa diraih, seperti halnya STY membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sisa tenaga saya akan kucurkan untuk timnas Garuda. Simak penuturan lengkap sang profesor yang bikin bulu kuduk merinding mendengarnya. Kegagalan timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026 menyisakan luka mendalam bagi seluruh pencinta sepak bola tanah air. Namun di antara rasa kecewa itu muncul suara yang paling jujur dan menyentuh hati dari salah satu pilar penting Garuda, Tom Haye. Gelandang naturalisasi asal Belanda itu mengeluarkan pernyataan mengejutkan setelah timnas Indonesia dipastikan gagal melangkah ke putaran final. Ia tak hanya menumpahkan kekecewaannya, tetapi juga memberikan pandangan jernih soal masa depan tim nasional dan kondisi internal PSSI, yang kini tengah dilanda kebingungan setelah pemecatan Patrick Kluivert dan staf pelatih asing lainnya. Umur saya tidak muda lagi dan kemungkinan besar Piala Dunia berikutnya saya tidak akan masuk. Tapi masih ada Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2030, ujar Tom Haye dalam wawancara yang dilansir media Belanda. Saya hanya berharap federasi bisa mengembalikan Shin Tae-yong karena beliau yang membuat semua ini menjadi mungkin. Pernyataan itu sontak membuat publik terdiam. Tom bukan sekadar berbicara sebagai pemain yang kecewa, tetapi sebagai sosok yang memahami betul betapa pentingnya kontinuitas dan arah yang jelas dalam membangun sepak bola nasional. Kegagalan yang menyakitkan Indonesia sebenarnya tampil cukup menjanjikan di awal babak kualifikasi. Namun hasil seri dan kekalahan di laga-laga krusial membuat peluang Garuda tertutup. Sementara itu di internal PSSI kabarnya terjadi perdebatan antara anggota Exco soal siapa yang akan menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Beberapa nama mulai beredar, namun belum ada yang benar-benar diyakini mampu melanjutkan fondasi yang telah dibangun oleh Shin Tae-yong. Di tengah situasi tak menentu itu, suara Tom Haye seolah menjadi alarm bagi federasi agar tidak salah arah. Shin Tae-yong membawa perubahan besar. Ia membuat kami percaya bahwa Indonesia bisa bersaing. Ia mengubah cara kami berpikir, bermain, dan berdisiplin. Kalau bukan karena dia, mungkin saya tidak akan berada di tim nasional, tutur Tom. Sosok Shin Tae-yong di mata Tom Haye. Bagi Tom Haye, Shin Tae-yong bukan hanya pelatih, tetapi juga mentor dan inspirator. Ia mengaku sangat berutang pada pelatih asal Korea Selatan itu karena telah membentuk karakter dan mentalnya selama membela Garuda. Saya datang ke Indonesia karena proyek besar yang dibangun Shin Tae-yong. Ia membuat saya yakin
bahwa sepak bola Indonesia punya masa depan. Setiap latihan, setiap pertandingan, semuanya dijalani dengan semangat tinggi, ujarnya. Haye menilai hal yang membuat Shin berbeda dari pelatih lain adalah kemampuannya memahami karakter pemain Indonesia. Dia tahu kapan harus keras, kapan harus menenangkan. Dia bukan hanya melatih teknik, tapi juga hati kami, tambahnya. Menurut Haye, Shin memiliki kemampuan untuk mengubah sesuatu yang kecil menjadi besar. Banyak pelatih hebat di dunia, tapi tidak semua bisa menanamkan semangat nasionalisme. Shin melakukannya dengan tulus. Ia mengajarkan kami bahwa mengenakan lambang Garuda bukan sekadar kehormatan, tapi tanggung jawab besar. Federasi yang masih bingung pasca kegagalan di kualifikasi, ex-co PSSI dikabarkan masih mencari sosok pelatih baru. Sebagian anggota ingin membawa wajah baru dari Eropa, sementara sebagian lainnya menilai Shin Tae-yong layak diberi kesempatan kedua. Kebingungan ini menimbulkan ketidakpastian di dalam tim. Para pemain disebut belum mendapatkan kejelasan soal masa depan proyek sepak bola nasional yang sudah berjalan sejak 2020. Sebagai pemain, kami butuh kepastian. Kami butuh arah. Saya tidak ingin melihat Indonesia kembali ke masa-masa tidak stabil, di mana setiap kali gagal, semuanya dirombak. Itu bukan cara membangun tim nasional, kata Tom dengan tegas. Ia pun menegaskan kesiapannya untuk tetap berjuang selama masih dipercaya membela Garuda. Namun di sisi lain, ia juga realistis. Saya tidak muda lagi. Jadi di sisa waktu yang ada, saya ingin bermain di bawah pelatih yang tepat, pelatih yang memahami kami, seperti Shin Tae-yong, ucapnya penuh keyakinan. Tom Haye buka suara soal gagalnya timnas ke Piala Dunia. Bikin terharu biru. Saya mungkin tak akan ke sana lagi, tapi tolong kembalikan Shin Tae-yong. Benarkah? Letakkanlah di tangan yang di tepat, pasti bisa diraih, seperti halnya STY membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sisa tenaga saya akan kucurkan untuk timnas Garuda. Simak penuturan lengkap sang profesor yang bikin bulu kuduk merinding mendengarnya. Kegagalan timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026 menyisakan luka mendalam bagi seluruh pencinta sepak bola tanah air. Namun di antara rasa kecewa itu muncul suara yang paling jujur dan menyentuh hati dari salah satu pilar penting Garuda, Tom Haye. Gelandang naturalisasi asal Belanda itu mengeluarkan pernyataan mengejutkan setelah timnas Indonesia dipastikan gagal melangkah ke putaran final. Ia tak hanya menumpahkan kekecewaannya, tetapi juga memberikan pandangan jernih soal masa depan tim nasional dan kondisi internal PSSI. Yang kini tengah dilanda kebingungan setelah pemecatan Patrick Kluivert dan staf pelatih asing lainnya. Umur saya tidak muda lagi dan kemungkinan besar Piala Dunia berikutnya saya tidak akan masuk. Tapi masih ada Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2030, ujar Tom Haye dalam wawancara yang dilansir media Belanda. Saya hanya berharap federasi bisa mengembalikan Shin Tae-yong karena beliau yang membuat semua ini menjadi mungkin. Pernyataan itu sontak membuat publik terdiam. Tom bukan sekadar berbicara sebagai pemain yang kecewa, tetapi sebagai sosok yang memahami betul betapa pentingnya kontinuitas dan arah yang jelas dalam membangun sepak bola nasional. Kegagalan yang menyakitkan Indonesia sebenarnya tampil cukup menjanjikan di awal babak kualifikasi. Namun hasil seri dan kekalahan di laga-laga krusial membuat peluang Garuda tertutup. Sementara itu di internal PSSI kabarnya terjadi perdebatan antara anggota ex-co soal siapa yang akan menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Beberapa nama mulai beredar, namun belum ada yang benar-benar diyakini mampu melanjutkan fondasi yang telah dibangun oleh Shin Tae-yong. Di tengah situasi tak menentu itu, suara Tom Haye seolah menjadi alarm bagi federasi agar tidak salah arah. Shin Tae-yong membawa perubahan besar. Ia membuat kami percaya bahwa Indonesia bisa bersaing. Ia mengubah cara kami berpikir, bermain, dan berdisiplin. Kalau bukan karena dia, mungkin saya tidak akan berada di tim nasional, tutur Tom.
Sosok Shin Tae-yong di mata Tom Hye bagi Tom Hye, Shin Tae-yong bukan hanya pelatih, tetapi juga mentor dan inspirator. Ia mengaku sangat berutang pada pelatih asal Korea Selatan itu karena telah membentuk karakter dan mentalnya selama membela Garuda. Saya datang ke Indonesia karena proyek besar yang dibangun Shin Tae-yong. Ia membuat saya yakin bahwa sepak bola Indonesia punya masa depan. Setiap latihan, setiap pertandingan, semuanya dijalani dengan semangat tinggi, ujarnya. Hye menilai hal yang membuat Shin berbeda dari pelatih lain adalah kemampuannya memahami karakter pemain Indonesia. Dia tahu kapan harus keras, kapan harus menenangkan. Dia bukan hanya melatih teknik, tapi juga hati kami, tambahnya. Menurut Hye, Shin memiliki kemampuan untuk mengubah sesuatu yang kecil menjadi besar. Banyak pelatih hebat di dunia, tapi tidak semua bisa menanamkan semangat nasionalisme. Shin melakukannya dengan tulus. Ia mengajarkan kami bahwa mengenakan lambang Garuda bukan sekadar kehormatan, tapi tanggung jawab besar. Federasi yang masih bingung pasca kegagalan di kualifikasi, ex-co PSSI dikabarkan masih mencari sosok pelatih baru. Sebagian anggota ingin membawa wajah baru dari Eropa, sementara sebagian lainnya menilai Shin Tae-yong layak diberi kesempatan kedua. Kebingungan ini menimbulkan ketidakpastian di dalam tim. Para pemain disebut belum mendapatkan kejelasan soal masa depan proyek sepak bola nasional yang sudah berjalan sejak 2020. Sebagai pemain, kami butuh kepastian. Kami butuh arah. Saya tidak ingin melihat Indonesia kembali ke masa-masa tidak stabil, di mana setiap kali gagal, semuanya dirombak. Itu bukan cara membangun tim nasional, kata Tom dengan tegas. Ia pun menegaskan kesiapannya untuk tetap berjuang selama masih dipercaya membela Garuda. Namun di sisi lain, ia juga realistis. Saya tidak muda lagi. Jadi di sisa waktu yang ada, saya ingin bermain di bawah pelatih yang tepat, pelatih yang memahami kami, seperti Shin Tae-yong, ucapnya penuh keyakinan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be... Gianni Infantino resmi luncurkan FIFA ASEAN Cup. Indonesia siap ikut turnamen bergengsi Asia Tenggara. Presiden FIFA Gianni Infantino resmi mengumumkan peluncuran turnamen baru bertajuk FIFA ASEAN Cup. Kompetisi ini akan mempertemukan 11 negara Asia Tenggara dalam ajang resmi yang diakui FIFA. Pengumuman bersejarah tersebut disampaikan langsung oleh Infantino saat menghadiri KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia pada akhir pekan ini. Dalam pidatonya, Infantino menyebut bahwa turnamen ini bukan sekadar kompetisi sepak bola regional, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara. Ia juga menegaskan bahwa Asia Tenggara memiliki potensi luar biasa dengan populasi sekitar 700 juta jiwa yang selama ini dikenal memiliki antusiasme tinggi terhadap sepak bola. Sepak bola memiliki kekuatan untuk menyatukan bangsa-bangsa. Melalui FIFA ASEAN Cup, kami ingin memberikan ruang bagi negara-negara Asia Tenggara untuk berkembang bersama dan memperlihatkan potensi besar mereka di kancah dunia, ujar Infantino. Dikutip dari pernyataannya di laman resmi FIFA, turnamen baru dengan cita rasa regional turnamen FIFA ASEAN Cup akan diikuti oleh 11 negara anggota ASEAN yang juga merupakan anggota FIFA, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, Filipina, Laos,
Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. FIFA akan bekerja sama dengan Asian Football Confederation dalam kurung AFC dan ASEAN Football Federation dalam kurung AFF dalam menentukan format dan mekanisme turnamen. Meski belum ada rincian resmi terkait waktu pelaksanaan dan sistem kompetisi, turnamen ini direncanakan masuk ke dalam kalender resmi FIFA, sehingga negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya tanpa bentrok dengan jadwal liga domestik. Infantino menambahkan bahwa kehadiran turnamen ini akan menjadi wadah baru bagi negara-negara ASEAN untuk memperkuat sepak bola mereka secara kolektif. Kami ingin Asia Tenggara menjadi kekuatan baru dalam sepak bola dunia. FIFA ASEAN Cup akan menjadi simbol kerjasama, semangat sportivitas, dan pertumbuhan sepak bola di kawasan ini, katanya. Kesempatan emas untuk Timnas Indonesia bagi Timnas Indonesia, peluncuran FIFA ASEAN Cup bisa menjadi peluang besar untuk semakin mengasah kemampuan dan memperkuat eksistensi di level internasional. Indonesia selama ini dikenal memiliki basis supporter terbesar di kawasan dan perkembangan signifikan di bawah sejumlah pelatih asing seperti Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Turnamen ini juga bisa menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk membangun generasi baru pemain yang berpengalaman menghadapi atmosfer pertandingan kompetitif antar negara di Asia Tenggara. Selain memperkuat mental juang, FIFA ASEAN Cup akan menambah jam terbang internasional bagi para pemain Garuda yang selama ini banyak tampil di ajang AFF Cup maupun kualifikasi Piala Dunia. Dengan status turnamen yang diakui FIFA, Indonesia juga berpeluang memperbaiki peringkat dunia melalui poin resmi yang diperoleh dari setiap pertandingan. Hal ini menjadi motivasi tambahan bagi federasi dan pemain untuk tampil maksimal sejak fase awal kompetisi. Tantangan dan harapan meski kabar peluncuran FIFA ASEAN Cup disambut antusias, tantangan besar menanti setiap negara peserta, termasuk Indonesia. Jadwal kompetisi yang padat, kesiapan infrastruktur, dan manajemen tim nasional menjadi hal yang harus diperhatikan agar Garuda mampu bersaing dengan negara-negara tetangga. Selain itu, keputusan FIFA untuk menambahkan turnamen baru dalam kalender internasional berarti federasi harus mengatur ulang jadwal kompetisi domestik agar tidak bertabrakan. PSSI diharapkan bisa mengoordinasikan dengan klub-klub Liga 1 dan Liga 2 untuk memastikan kesiapan pemain. Para pengamat sepak bola menilai turnamen ini dapat menjadi momentum kebangkitan sepak bola Indonesia. Dengan dukungan FIFA, ASEAN kini punya turnamen bergengsi sendiri. Ini bukan sekadar ajang kompetisi, tapi juga kesempatan untuk memperlihatkan potensi besar kawasan ini, termasuk Indonesia yang punya pasar sepak bola terbesar di Asia Tenggara, ujar salah satu analis sepak bola Asia. Dikutip dari Reuters, langkah besar untuk Asia Tenggara peluncuran FIFA ASEAN Cup juga menjadi bukti komitmen Gianni Infantino dalam mengembangkan sepak bola secara global, termasuk di wilayah yang selama ini kurang mendapat perhatian besar seperti Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, FIFA memang aktif mendukung berbagai proyek pengembangan sepak bola di kawasan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pelatihan pelatih dan wasit. Indonesia dan harapan baru bagi Indonesia, ajang ini bisa menjadi batu loncatan penting menuju target jangka panjang tampil di Piala Asia dan kemudian di Piala Dunia 2030. Dengan dukungan FIFA serta meningkatnya kualitas kompetisi di kawasan, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan memperkuat posisi sebagai salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara.